dikerjakan tapi tidak masuk nilainya. Dikerjakan lagi aja. Nanti aja. Oke, silakan dicatat kisi-kisinya, yang di rumah juga silakan dicatat. Kisi-kisi ini yang akan kalian pelajari waktu PAS, jadi kan belajarnya tidak melebar. Cukup belajar dari yang Pak Fran sampaikan ini. Untuk permainan bola kecil itu hanya softball. Softball. Nah, apa yang dipelajari di softball? Yang pertama adalah ukuran lapangan. Ukuran lapangan itu kan bermacam-macam. Maksudnya dalam lapangan itu garis dan ukurannya kan banyak sekali. Dan bentuk lapangan. Bentuk lapangannya berbentuk apa? Kemudian dibagi menjadi dua lapangan. Lapangan bagian dalam dan bagian luar. Istilahnya apa? Nah, tapi untuk ukuran lapangan ini murni lapangannya saja. Jadi kan kalau di softball itu ada namanya ukuran base atau tempat hinggap, itu tidak perlu. Jadi hanya lapangannya saja. Kedua dari softball yaitu penemunya. Penemu permainan. Usia apa, tahun berapa, dan di mana. Penemu permainan. Permainan softball. Yang ketiga adalah lama permainan. Lama permainan. Jadi kalau di olahraga basket itu kan ditentukan oleh waktu berapa lama. Tapi kalau softball ditentukan oleh apa? Di PPT ada. Ada berapa inning atau berapa babak kalau dalam softball itu. Kemudian yang terakhir dari softball itu adalah istilah pemain. Istilah pemain di sini yang Pak Fran maksudkan adalah contoh pemain yang bertugas melempar bola disebut apa? Apakah catcher, apa pitcher, atau baseman. Nah, silakan nanti dipelajari karena istilah pemain itu ada beberapa. Mempelajarinya berarti namanya dan pengertian atau tugasnya. Itu untuk permainan bola kecil. Kemudian untuk materi permainan bola besar, yang pertama adalah bola voli. Ya. Bola kecil softball, kemudian ini permainan bola besar. Yang pertama adalah voli, yaitu bagian pertama adalah sejarah singkatnya. Kalau untuk voli sejarah singkatnya itu ya ada diciptakan di mana, pada tahun berapa, oleh siapa, kemudian PON kedua itu di mana, tahun berapa, karena
voli itu dipertandingkan secara resmi kan di PON 2 dan POM 1. Nah, POM 1 itu di mana, PON 2 di mana, pada tahun berapa. Sudah? Kemudian yang kedua dari voli adalah organisasi dan tim. Organisasi itu berarti induk organisasi internasional atau dunia dan induk organisasi nasional atau Indonesia. Namanya apa? Dan kapan berdirinya itu berarti tahun berdirinya. Yang ketiga dari bola voli adalah teknik dasar passing. Ingat, teknik dasar passing bola voli hanya ada dua, yaitu atas dan bawah. Yaitu untuk bola voli. Selanjutnya masuk ke basket. Bola basket yang pertama yang dipelajari adalah sejarah. Sejarah. Enggak, teknik enggak. Sejarah yang menjadi titiknya itu kapan ditemukan, oleh siapa, tahun berapa, sejarah ditemukan kapan, mana, oleh siapa. Kemudian dipertandingkan pertama kali kapan. Yang kedua sama di organisasi internasional, nasional, berdirinya. Yang terakhir teknik dasar, passing aja.
Kemudian sepak bola. Ini nomor 1 dan 2 sama, sejarah untuk organisasi. Sejarahnya itu nanti juga ada ketua pertama Indo organisasi itu siapa. Ada. Yang ketiga adalah lama permainan. Lama permainan berarti itu ada dua kemungkinan. Waktu normal itu berarti 2 kali 45 menit. Atau waktu dengan babak tambahan. Ya, kalau ditanyakan dengan babak tambahannya itu 2 kali 15 menit. Jadi tergantung pertanyaannya besok yang keluar yang mana. Kalau hanya lama permainan sepak bola ya berarti pakai yang 45 menit. Yang keempat adalah ukuran lapangan. Ukuran lapangan adalah lebar, kemudian garis tengah, karena lapangan sepak bola dibagi menjadi 2, ada garisnya di tengah-tengah, ada diameternya, kick-off, kemudian ada garis penjaga gawang, ada garis titik penalti. Nah, silakan dipelajari ukurannya. Yang kelima adalah pemain. Pemain ini bisa jumlah pemain dalam satu tim yang bertanding. Kalau yang tanding berarti ya satu tim 11 orang. Tapi kalau hanya jumlah pemain dalam satu tim itu bisa sampai 24 orang. Ataupun juga bisa diisi pertanyaan istilah pemain. Striker, back keeper, tugasnya apa? Itu untuk pemain. Kemudian materi ketiga yaitu atletik. Nomor 1 dan 2 sama, sejarah dan Indo organisasi. Atletik. Kemudian nomor ketiga, nomor lomba dan nomor lomba jalan cepat. Karena nomor lomba lari itu kan ada lari pendek, menengah, dan jarak jauh. Nah, nanti yang keluar yang mana? Yang lari pendek kah, yang menengah, atau jauh. Kemudian untuk nomor jalan cepat, kemarin juga sudah dibedakan pria dan wanita. Itu pun masih dibedakan lagi pelajar, atlet, dan dewasa.
Kemudian materi terakhir semester 1 yaitu kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani yang dipelajari yang pertama adalah 3 golongan kebugaran atau 3 tipe kebugaran. Itu berarti yang statis, dinamis, dan motoris. Jangan sampai terbalik. Yang kedua adalah 10 komponen kebugaran. Sepuluh komponen kebugaran ini akan permudah menjadi bahasa Inggrisnya dan pengertiannya aja. Jadi cara berlatihnya tidak perlu. Jadi misal kekuatan itu bahasa Inggrisnya strength, ataupun daya tahan itu endurance, semua seperti itu aja. Tapi bisa jadi soalnya itu menyebutkan pengertiannya, kalian menyebutkan itu komponen apa. Jadi misal kemampuan tubuh untuk melakukan penguluran, nah, itu komponen apa? Kekuatan kas, kecepatan, atau kelenturan. Nah, yang tadi Pak Fran sebutkan itu adalah kisi-kisi PAS besok yang akan diteskan. Belajarnya dari situ saja. Untuk yang keluar apa saja, pasti masuk semua di situ. Entah soalnya bentuknya apa, misal untuk sejarah. Sejarah itu banyak. Kalau jika ditanya berdiri kapan atau ditemukan pada tahun berapa, bisa kemungkinan kalian hanya menjawab tahunnya saja atau tanggalnya saja ataupun lengkap tanggal, tahun, dan bulan. Makanya tidak bisa belajar hanya tahunnya saja. Kalian tahunnya tahu, tahun 1980, tapi tanggalnya lupa. Ya pasti salah. Kemudian penemu itu jangan sampai keliru namanya, karena nanti banyak jebakannya. Misal penemunya William Morgan, tapi Pak Fran tulis William Morgan, hurufnya ada yang Pak Fran ganti, jadi dibaca dengan cermat. Kemudian untuk ukuran lapangan tadi sudah Pak Fran sampaikan, kalau lapangan ya berarti hanya lapangan. Jadi misal kalau di softball ada tongkat, ya berarti tidak usah dipelajari. Kemudian tempat hinggap tidak usah. Kalau di sepak bola ada ukuran gawang itu juga tidak perlu. Itu saja untuk hari ini. Pada pertanyaan minggu depan kita kalau tidak terbentur acara sekolah, kita review materi sedikit, kita ulangi dari awal setengah jam, semoga cukup. Jika ada pertanyaan, besok silakan disampaikan jika ada yang belum paham tentang materi-materinya. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan boleh istirahat dulu, minum-minum dulu, tidak apa-apa. Yang mau pipis dulu. Dan di rumah juga kalau mau pipis dulu, minum-minum, tidak apa-apa. Ke belakang. Yang penting jangan lupa
ulangan yang belum mengerjakan dan tugas-tugasnya minggu ini maksimal minggu harus sudah selesai. Jadi tidak perlu menulis surat setiap hari. Tapi jika ada kendala HP atau laptopnya rusak, segera menghubungi Pak Fran. Belum tahu. Tanya. Ya kenapa? Ya barunya kenapa? Enggak pernah mengisi pulsa biasa. Enggak pernah mengisi pulsa reguler. Keblokir.
Oke, selamat pagi yang di kelas dan di rumah.